Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan Bu Nuri dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita mau bicara tentang teori masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, apakah kalian masih ingat dengan lagu ini? Sebuah lagu yang cukup terkenal, yaitu tentang nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Nah, ini sebuah lagu yang bukan sembarang lagu sebenarnya. Lagu yang diciptakan untuk menggambarkan bahwa dulunya nenek moyang kita adalah seorang pejuang, seorang pelaut. Bahkan jauh sebelum dari kedatangan bangsa barat ke Indonesia, mereka sudah berlayar sampai ke keliling samudra begitu. Buktinya apa? Di Madagaskar ada semacam alat kesenian yang hampir mirip dengan ada yang di Indonesia seperti itu. Nah, dengan apa mereka melakukan pelayaran? Nah, gambar ini perahu bercadik, pernah lihat ya? Nggak asing lagi bahwa perahu ini digunakan oleh nenek moyang kita untuk sampai ke belahan dunia. Luar biasa sekali, sangat tradisional tapi mereka mampu melakukannya. Nah, kenapa kok mereka melakukan ini? Salah satu alasannya adalah bahwa letak Nusantara ini yang sangat strategis, berada di persilangan dua perdagangan internasional kuno, yaitu India dan Cina. Jadi selain berwujud kepulauan, letaknya juga sangat strategis di antara jalur perdagangan seperti itu. Nah, akibatnya apa bagi Indonesia? Bagi Nusantara menjadi kawasan transit yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, sehingga perdagangan pun berjalan dengan lancar. Apa yang diperjualbelikan? Yang pertama adalah cengkeh, yang kedua adalah pala, dan yang ketiga adalah kayu manis. Itu menjadi komoditas yang paling favorit seperti itu. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia? Selain ekonomi, Indonesia ternyata mendapatkan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha yang pada akhirnya menandai berakhirnya masa praksara di Indonesia. Hal ini tentu tidak lepas dari prasasti Yupa di Kerajaan Kutai Kartanegara. Jadi prasasti Yupa ini ada tulisannya dengan huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta, sehingga ini dianggap menjadi titik balik berakhirnya Indonesia di masa praksara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Teori-teori ini disampaikan oleh beberapa ahli, tapi yang jelas ini tidak lepas dari adanya kasta di agama Hindu sendiri. Ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisa, kasta Sudra, yang di sini nanti memiliki peranan yang penting dalam disebutkan oleh para ahli sebagai pembawa masuknya agama Hindu dan Buddha. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah teori Brahmana, berarti teori ini berpendapat bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu para begawan, para pendeta seperti itu. Pendapat ini disampaikan oleh Van Leur, yang dia mengatakan kata pendukungnya adalah memang hanya kaum Brahmana lah yang mampu menyampaikan agama Buddha ini, agama Hindu ini gitu. Karena hanya mereka lah yang menguasai kitab Weda secara utuh sepenuhnya dan juga menguasai bahasa Sanskerta. Yang kedua adalah banyak ditemukan prasasti dan juga pelaksanaan upacara keagamaan yang banyak menggunakan bahasa Sanskerta. Namun, teori ini mengandung kelemahan juga, yaitu apa? Kaum Brahmana ini memiliki pantangan, yaitu menyeberangi lautan, karena jika mereka melanggar maka haknya mereka sebagai kasta Brahmana akan hilang. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Ini disampaikan oleh Burke dan juga Mukherjee, berpendapat bahwa masuknya Hindu-Buddha dibawa oleh kasta kesatria atau kaum kesatria, yaitu para tentara dan juga raja dan juga anggota istana. Nah, faktanya adalah bahwa ketika itu memang sedang terjadi perang saudara, sehingga raja dan juga tentara yang kalah berperang melarikan diri sampai ke Nusantara. Namun, teori ini dibantahkan. Apa?
Yang pertama adalah bahwa nggak ada bukti penaklukan daerah di Nusantara, nggak ada prasasti atau nggak ada tonggak yang menyatakan bahwa ini dikuasai oleh, mungkin tidak ada. Yang kedua adalah bahwa kaum ksatria tidak memahami kitab Weda, sehingga nggak mungkin dong nggak paham aja enggak, apalagi untuk menyebarkannya. Yang ketiga adalah teori Waisa. Ensikrom berpendapat bahwa para pedaganglah yang telah menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi ketika mereka transit ke Indonesia, maka mereka akan kembali lagi ke India itu menunggu waktu yang lama. Nah, waktu-waktu yang lama inilah mereka gunakan untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Namun sekali lagi ini pun dibantahkan. Kenapa gitu ya? Karena kaum Waisa tidak memiliki pengetahuan yang luas tentang Weda maupun tentang bahasa Sanskerta, dan yang jelas tujuan utama mereka adalah hanya untuk berdagang. Selanjutnya adalah teori sutra. Van Weber berpendapat bahwa kaum sudra atau kaum buruh, kaum paling bawah begitu, masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara untuk mendapatkan kehidupan dan yang layak begitu, karena di wilayah mereka jelas menjadi orang nomor sekian gitu yang nggak mendapatkan hak istimewa sama sekali, bahkan menderita hidupnya, sehingga mereka ke Nusantara ingin mencari penghidupan yang layak sekaligus menyebarkan agama. Tetapi sekali lagi bahwa teori ini terbantahkan bahwa mereka tidak mungkin menguasai Weda dan juga bahasa Sanskerta. Nah, teori yang terakhir adalah teori arus balik. Van den Bosch mengatakan bahwa ada peranan aktif dari pribumi untuk belajar langsung ke India. Jadi adanya para pedagang yang secara tidak langsung mengenalkan agama Hindu-Buddha tadi itu membuat bangsa pribumi itu berperan aktif, ingin aktif untuk apa? Untuk ikut belajar lebih lanjut di India sana. Ini didukung dengan adanya prasasti Nalanda yang berisi permohonan Raja Balaputra Dewa kepada Raja India untuk membangunkan wihara sebagai tempat belajar dari tokoh-tokoh Sriwijaya di India sana. Namun ini semua terbantahkan oleh fakta bahwa di abad keempat pribumi itu masih sangat pasif sekali dalam menerima pengaruh yang berasal dari India. Wow, akhirnya bagaimana sahabat histori? Kira-kira menurut kalian teori mana yang paling mendekati kebenaran? Teori mana yang paling kuat jika melihat alasan-alasan tersebut? Baik, mari kita diskusikan di Google Classroom. Jika nanti kita sudah selesai dengan sebuah kesimpulan yang luar biasa, kita akan bergabung di kuisis dengan klik di alamat yang tertera ini. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.